Materi teks biografi. Yang pertama ada pengertian teks biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya biografi berisi sejarah hidup seseorang mulai dari lahir hingga saat ini atau sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Teks biografi ditulis agar pembaca dapat mengetahui gambaran tentang tokoh yang diceritakan, meneladani atau termotivasi dengan kisah sukses mereka. Jadi teks biografi ialah teks narasi yang menjelaskan tentang riwayat hidup seseorang. Materi selanjutnya adalah struktur teks biografi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi berisi informasi tentang tokoh yang diceritakan dalam biografi dan latar belakang kehidupannya. Bagian ini memuat informasi nama tokoh, tempat, dan waktu kehidupannya, dan beberapa detail penting yang membantu membaca lebih mengenal tentang tokoh tersebut. Yang kedua ada kejadian atau peristiwa penting. Bagian ini berisi serangkaian peristiwa yang dialami oleh tokoh secara kronologis. Misalnya momen penting dalam kehidupannya, mulai dari masa kecil hingga dewasa. Kadang penulis juga menyelipkan komentar atau pemikiran pribadi pada bagian-bagian tertentu dalam peristiwa yang dialami tokoh. Yang ketiga ada reorientasi. Reorientasi adalah bagian terakhir yang berisi komentar atau kesimpulan mengenai kehidupan tokoh yang telah diceritakan. Bagian ini bersifat opsional, tergantung para preferensi penulis. Selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam teks biografi. Nilai yang terkandung dalam teks biografi sangat beragam, mencakup nilai agama, moral, sosial, budaya, dan juga nilai keteladanan. 1. Nilai agama. Nilai yang berkaitan dengan ajaran agama dan kepercayaan tokoh. 2. Nilai moral. Nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, serta perilaku yang dianggap terpuji. 3. Nilai sosial. Nilai yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam masyarakat, seperti kepedulian, kerjasama, dan gotong royong. 4. Nilai budaya. Nilai yang berkaitan dengan tradisi adat istiadat dan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. 5. Nilai keteladanan. Nilai yang dapat ditiru dan dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti kerja keras, kejujuran, keberanian, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Selanjutnya ada contoh teks biografi beserta strukturnya. Ki Hajar Dewantara dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau merupakan termasuk ke dalam keluarga Keraton Yogyakarta. Saat kecil, beliau memiliki nama yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Saat usia beliau 40 tahun, namanya diubah menjadi Ki Hajar Dewantara. Hal ini karena beliau sangat dekat dengan rakyatnya tanpa ada sekat antara ningrat dan rakyatnya. Ki Hajar Dewantara menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 28 April 1958 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara mengenyam pendidikan terakhir di Sekolah Stovia, sebuah sekolah dokter Bumi Putra. Pada tahun 1912, tepatnya
Tanggal 25 Desember 1912, Ki Hajar Dewantara membentuk Indische Partij bersama dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker. Organisasi yang dibentuk beliau tidak disetujui oleh pemerintah Belanda, namun Ki Hajar Dewantara tetap memperjuangkan dengan membuat Komite Bumiputra pada November 1913. Pada tahun 1918, Ki Hajar Dewantara dibuang oleh pemerintahan Belanda ke Belanda beserta teman-temannya. Setelah beliau pulang ke Indonesia, akhirnya membentuk Perguruan Nasional beserta teman-temannya. Nama dari perguruan nasionalnya yaitu National Onderwijs dengan nama Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Ki Hajar Dewantara memiliki peran penting dalam fondasi dasar pendidikan nasional bagi bangsa. Beliau tidak hanya dianggap tokoh atau pahlawan pendidikan nasional saja, namun beliau juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional. Dari rasa semangat beliau dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa terutama pada bidang pendidikan sudah sepatutnya untuk tidak boleh dilupakan.